Terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Konflik internal anggota DPRK dengan ketuanya berlanjut bahkan semakin meruncing. Jembatan penghubung desa dan kecamatan di Aceh Barat Daya putus akibat talutnya tergerus hujan sejak sepekan lalu. Sedikitnya 70 ton jagung dipanen di tengah ancaman kemarau panjang dari lahan seluas 10 hektar di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Dengan alasan pembangunan proyek strategi negara, mereka Simpati untuk warga Rempang, Kepulauan Riau terus mengalir. Sejumlah massa menggelar aksi damai di Tugu Simpang 5, Banda Aceh, Minggu siang. Massa yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Muslimin dan Muslimah Aceh menunjukkan solidaritasnya untuk warga Rempang yang saat ini sedang memperjuangkan haknya. Peserta aksi membawa berbagai atribut, mulai dari bendera bertulis kalimat tauhid hingga spanduk bernada protes. Salah satu spanduk yang menarik perhatian adalah hentikan pembangunan Rempang Eco City dan mencabutnya dari proyek strategis nasional. Pengunjuk rasa berorasi mendesak pemerintah membatalkan proyek Rempang Eco City dan menolak penggusuran paksa warga dari tanah leluhurnya. Massa juga membentangkan spanduk berisi ajakan solidaritas untuk menyuarakan penolakan konflik di Rempang. Aksi solidaritas kepada saudara-saudara muslim kita yang ada di Rempang, yang mana mereka diusir secara paksa oleh pemerintah. Pemerintah di sini kita bisa melihat lebih mementingkan korporat daripada rakyat. Jadi kami di sini sebagai kaum muslimin yang ada di Aceh dan menyuarakan kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat warga-warga Rempang yang ada di Batam. Massa mencurigai sikap pemerintah yang dinilai ambisius membangun proyek dengan mengorbankan masyarakat yang telah lama hidup di Pulau Rempang. Aksi damai juga diwarnai dengan long march dengan berjalan kaki dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh menuju Tugu Simpang 5. Aksi damai ini dikawal polisi guna mencegah tindakan anarkistis hingga massa membubarkan diri secara tertib. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Aceh Barat Daya terus meningkat. Pada September 2023 masih ada 9 pasien DBD dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Pekan, Blang Pidi. Sedikitnya 113 pasien DBD dirawat di RSUD Tengku Pekan selama Januari hingga September 2023. Dari jumlah tersebut, 73 orang diantaranya warga Aceh Barat Daya. Sisanya warga sekitar Blang Pidi. Petugas dari Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya menggalakkan fogging atau pengasapan di lingkungan permukiman. Sejumlah rumah warga yang terjangkit DBD di fogging untuk mengantisipasi penularan DBD meluas di kawasan itu. Fogging sebagai upaya menghambat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sebagai penjangkit DBD. Meski telah di-fogging, warga tetap harus memberantas sarang nyamuk di lingkungannya. Di Kabupaten Aceh Barat Daya, jumlah temuan kasus DBD sampai dengan September ini itu sebanyak 73 kasus di Kabupaten Aceh Barat Daya. Tetapi kalau di rumah sakit itu ada penambahan kasus sebanyak jumlah totalnya 113 kasus. Itu karena termasuk juga kasus-kasus yang dari luar daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang memang berobat dan dirawat di Rumah Sakit Tengku Pekan. Selain fogging, petugas juga menyosialisasikan cara mencegah DBD serta menjaga kebersihan lingkungan. Para kepala desa atau aparat kampung dapat menumbuhkan kembali budaya gotong royong agar kasus DBD tidak terus meluas. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat Daya.
Sedikitnya 70 ton jagung berhasil dipanen di lahan seluas 10 hektar di Desa Uli Gedong, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, Sabtu. Panen jagung perdana di lahan yang digarap warga bersama tentara ini mengawali program ketahanan pangan di daerah itu. Panen jagung di tengah krisis air dan beras akibat kemarau panjang membangkitkan optimisme warga bersama anggota Kodam Iskandar Muda. Paling tidak, cadangan pangan sudah tersedia jika kondisi memaksa menjadikan jagung sebagai pangan pengganti beras. Panen perdana jagung yang dipimpin langsung Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Novi Helmi Prasetya bersama warga dan unsur Forkopimda Losmawe dan Aceh Utara membahagiakan warga dan petani. Apalagi 1 hektar lahan menghasilkan 6 hingga 7 ton jagung. Dengan ada program jagung, ya mungkin dulu kami menanam jagung sempat gagal beberapa kali, kemudian dibantu oleh Kodam Iskandar Muda. Kami sangat senang seperti yang kita lihat ini. Memang waktu El Nino ya atau kemarau ini memang agak rendah sedikit. Dalam 1 hektar kita bisa mencapai 6 sampai 7 ton. Berarti kalau musim hujan nanti bulan 10 ini kita mungkin bisa mencapai dari 7 sampai 10 ton. Program IM Jagung tersebar di 3 wilayah dengan luas lahan 3.000 hektar tersebar di wilayah Korem 011 di Lawangsa, Korem 012 Teku Umar, dan Kodim 0101 Aceh Besar masing-masing 1.000 hektar. Untuk mencapai hilirisasi industri ini tentunya kita harus banyak bahan. Semakin banyak kita, semakin masif tanaman jagung yang ada di Aceh, kita kemandirian kita untuk hilirisasi industri berupa nanti terbangunnya pabrik industri ya untuk menopang ketahanan pangan nasional khususnya di wilayah Aceh itu bisa tercapai. Kebun jagung ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dalam mengatasi stunting dan menyukseskan program lumbung pangan nasional. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.